Yo, halo teman-teman semua, selamat datang di channel Zona Tokusatsu. Nah, untuk video pertama dari channel Zona Tokusatsu ini guys ya, kita akan membawakan alur cerita dari episode prolog untuk mini series Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad. Oke lah, ini kita langsung aja masuk ke video alur ceritanya ya. Intro. Film dibuka dengan adegan pertarungan antara Ultraman Cosmos melawan ini pasukan dari ras Absolutian ya, dan tujuan dari penyerangan para pasukan ras Absolutian ke planet Juran ini tidak lain adalah untuk membunuh Ultraman Cosmos ya, karena bagi mereka Ultraman Cosmos ini nantinya akan menjadi ancaman untuk kelancaran dari rencana para ras Absolutian ini. Ultraman Cosmos kemudian berubah menjadi Corona Form dan menggunakan serangan khasnya itu bisa mengalahkan sebagian dari pasukan dari ras Absolutian. Cosmos juga berubah menjadi form Eclipse-nya, dan Cosmos yang udah mengakses form yang Eclipse mode-nya ini bisa dengan mudah gitu guys ya mengalahkan para pasukan dari ras Absolutian. Nah, terdesak ya, para pasukan dari ras Absolutian ini kemudian menyandera itu si Lidorius yang kebetulan memang lagi berada di dekat Ultraman Cosmos. Lidorius itu dengan memberikan sebuah tanda kepada Ultraman Cosmos itu untuk menembakkan serangannya itu, sehingga serangannya ini bisa disalurkan langsung kepada para musuh. Singkat cerita di sini dengan bantuan dari Lidorius, Ultraman Cosmos itu berhasil mengalahkan semua pasukan dari ras Absolutian. Lanjut ke scene selanjutnya, ini ada sedikit recap ya yang dibawakan sama Ultraman Zero, di mana di sini Zero itu menceritakan lah gitu ya kisah perjuangan dari para Ultraman dari tim New Generation Heroes, dan juga ada sebagian recap itu soal kejadian yang terjadi di seri sebelumnya. Selanjutnya ini ada Ultra Woman Julian ya, yang saat ini ditawan sama Absolute Tartarus di dalam ini dimensi naraknya, dan di sini guys ya Ultra Woman Julian itu bertemu dengan sosok misterius ya, dan dari percakapannya si Ultra Woman Julian kita bisa dapat sedikit informasi soal si karakter misterius ini. Dia adalah salah satu kesatria yang berasal dari planet D60 ya, dari konstelasi Drago. Nah, untuk tato yang ada di tubuh dari sang karakter misterius ini adalah semacam penanda gitu guys ya, dari semacam aliran seni bela diri yaitu Cosmo Beast. Kita lanjut guys, kembali ke planet M78. Di sini setelah pertarungan sengit antara para Ultraman dari Ultra League dan juga para Absolutian ya, di sini Ultraman-nya itu sudah kembali ke planet M78, dan di sini mereka itu sedang berdiskusi ya mengenai si Absolute Tartarus, dan di sini Ultraman Hikari itu juga sempat mengatakan soal si Absolute Tartarus ini yang bergerak dengan menggunakan semacam energi misterius, jadi akan sulit untuk dilacak ya, apalagi setelah penyerangan dari Genegar ini. Bagian penelitian dari planet M78 itu masih mengalami kerusakan dan butuh pemulihan. Ultraman Ken kemudian membuat semacam rencana. Rencana ini akan dibagi menjadi 3 buah bagian, dimana bagian pertama itu untuk memperkuat ini kekuatan dari Ultra League, dan ini akan diserahkan kepada Ultraman Taiga. Rencana kedua ini untuk tim penyelamatan dari Putri Julian, akan dipimpin langsung sama si Andromelos, dibantu juga sama Ultraman Ekti. Tim yang ketiga ini adalah tim dari Intergalactic Defense Force yang nantinya akan bergerak untuk mencari lokasi atau menemukan informasi terbaru dari pergerakan si Absolute Tartarus. Selain itu, Zofi juga meminta Ultraman Jonius itu untuk menjadi pelatih dari para Ultra Warrior yang nantinya akan ikut bertarung dalam pertempuran. Ultraman Mebius di sini juga ditunjuk sebagai wakilnya untuk membantu Ultraman Jonius. Nah, di tengah percakapan ini juga Ultra Woman Grigio ini juga mengajukan diri ya, kalau dia ini bergabung dalam proses latihan ini supaya dia itu bisa bertambah kuat seperti para kakaknya dan juga Ultraman Zero. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Jadi di sini Ultraman Toregia sama Belial itu sudah dibawa oleh Absolute Tartarus ke The Kingdom. Ini langsung dijelaskan sama si Absolute Tartarus kalau ras Absolutian ini guys yaitu berevolusi dengan menggunakan Cascade Ray. Cascade Ray ini karena terlalu kuat sehingga tidak bisa dikendalikan, dan dalam waktu dekat ini The Kingdom ini akan hancur. Jadi tujuan dari para ras Absolutian untuk menyerang M78 itu tidak lain adalah untuk mencari rumah baru ya bagi kaum mereka. Tidak lama setelah itu si Absolute Diavolo sama Absolute Titan juga muncul dan merasa tidak senang karena ada orang asing yang menginjakkan kakinya di tempat yang dianggap suci di Kingdom ini. Cuma dalam perseteruan ini itu tidak berlangsung lama karena langsung dihentikan sama si Absolute Tartarus. Di bagian sini itu Ultraman Toregia sama Belial akhirnya dikasihlah kekuatan oleh Absolute Tartarus. Berlanjut mendekati bagian akhir, di sini kita melihat Ultraman Jonius yang sedang melihat atau mengamati latihan dari para Ultra Warrior di planet M78, dan tidak lama setelah itu Ultraman Zero juga
juga datang menghampiri Ultraman Jonius. Dalam percakapan ini sempat menanyakan soal Ultraman Z, pengembangan misi dari Ultraman Z untuk mencari keberadaan dari Devil Splinter. Di sini Zero sempat mengungkit ya kalau dirinya yang sudah menggunakan Ultimate Shining itu masih belum bisa mengalahkan si Absolute Tartarus, sedangkan Ultraman Jonius itu bisa 1 lawan 1 seimbang dengan si Absolute Tartarus. Maka di sini Zero kemudian meminta supaya Ultraman Jonius itu bisa membantu dia latihan supaya dia bisa bertambah lebih kuat. Di bagian akhir kita akan melihat Ultraman Zofi dan juga Taro yang saat ini sudah tiba di Planet King ya, tempat tinggalnya Ultraman King. Di sini keduanya disambut dengan baik. Ultraman King sendiri itu berpikir kalau akan lebih baik kalau misalnya perang antara Ultra Warrior sama ras Absolute itu tidak pernah terjadi. Ultraman King kemudian mengutus Ultraman Leo sama Ultraman Asura itu untuk membantu para Ultra Warrior. Itu aja guys untuk video alur cerita hari ini. Semoga videonya bisa menghiburkan semua. Mohon maaf banget kalau misalnya di video pertama ini masih ada banyak kekurangannya. Nanti teman-teman bisa langsung aja kasih kritik dan saran kalian di bagian komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, salam Tokusatsu Indonesia. Selamat